Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ai molo marguru tu daging hamu marparange, mate mahamu. Alai molo di pamate hamu parulaun ni pamatang marhite todii, menguluma hamu. Hidup oleh Roh Kudus. Segala keputusan atau pilihan memiliki konsekuensi. Kita bebas menentukan pilihan kita, namun tidak bebas untuk menentukan konsekuensinya. Sebab konsekuensi pastilah sesuai dengan pilihan yang kita putuskan. Jika kita memilih untuk berkomitmen, misalnya membaca Alkitab satu pasal satu hari, tentu kita harus menyisihkan waktu untuk mewujudkan komitmen kita tersebut. Dan akhirnya jika kita setia dalam komitmen kita tersebut, kita dapat menyelesaikan membaca Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Tentu ada banyak godaan di dalam menjalani semua proses ini. Terkadang kita tergoda untuk tidak melanjutkannya karena banyaknya pekerjaan yang harus kita selesaikan. Atau mungkin ada godaan, ada bacaan yang lebih menarik perhatian sehingga mengalihkan fokus kita. Dan banyak lagi godaan yang dapat mengganggu kita dalam komitmen kita tentang pilihan yang telah kita putuskan sendiri. Demikianlah halnya dikatakan jika kita hidup menurut daging, maka kita akan mati. Hidup menurut daging seperti yang dinyatakan oleh Galatia 5 ayat 19-21 demikian dikatakan. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jika semua yang disebutkan dalam ayat ini bahkan hal lainnya yang merupakan keinginan daging, maka konsekuensinya adalah kita akan mati. Kita tidak menjadi pewaris kerajaan Allah. Kita tidak berkenan di hadapan Allah. Dan bagian kita adalah penderitaan selama-lamanya. Mungkin saja dapat kita katakan bahwa kita tidak hidup di dalamnya atau di dalam keinginan daging, artinya tidak dikuasai oleh keinginan daging, namun masih tetap ada dalam diri kita. Saat ini firman Tuhan mengatakan, marilah mematikan keinginan daging kita dengan kuasa Roh Kudus yang telah membaharui diri kita. Usaha dari diri sendiri tidak akan menuntaskan atau menyelesaikan segala keinginan daging yang ada dalam diri kita masing-masing. Mungkin kita punya niat untuk mematikan keinginan daging yang ada pada kita, tetapi harus ditindaklanjuti dengan memohon Roh Kudus yang menolong kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging tersebut. Sehingga kita yang telah dibaharui oleh Roh Kudus, yang telah tercurah atas kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Hal yang memenuhi hati dan pikiran kita adalah hal-hal yang datang dari Roh Kudus. Merenungkan hal-hal yang diberikan oleh Roh Kudus. Semua yang datang dari Roh Kudus akan berdampak mendatangkan kehidupan bagi kita dan kita bisa memancarkan buah roh dari dalam kehidupan kita. Memilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau keinginan-keinginan duniawi, keinginan daging akan membawa kita kepada kehidupan dan kehidupan kita adalah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya jika kita memilih tunduk pada keinginan-keinginan daging akan berdampak pada kematian. Kita akan ditekan dan dibelenggu oleh keinginan daging kita tersebut yang membawa penderitaan bagi kita sendiri. Sahabat yang baik hati,
hiduplah dalam pembaharuan Roh Kudus yang memimpin kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging, sehingga kita hidup, dan hidup kita adalah hidup yang berkenan bagi Allah dan berdampak pada kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup kami, di dalam melawan setiap keinginan-keinginan daging kami, mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kami, sehingga hidup kami ini adalah hidup yang dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus, dan kami boleh memancarkan, boleh menghasilkan buah roh, sebab Roh Kudus berkuasa atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.